Salam sehat. Salam waras. Iya, jawabnya waras. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita mengejar kebaikan Tuhan dalam hidup ini sampai hari ini. Kita semua yang ada di tempat ini adalah putra Bapa, anak-anak Bapa yang ada di surga. Saya secara pribadi juga menikmati sukacita dan kebahagiaan yang disediakan untuk saya dan juga untuk saudara-saudara semua, ya, miliknya, kepunyaan. Yesus Tuhan kita berkata bahwa sukacitaku sendiri yang aku berikan kepadamu. Sekarang persoalannya, masalahnya adalah apakah kita ngerti? Kita tahu bahwa sepanjang hari hidup kita, satu hari 24 jam, Tuhan sudah sediakan buat kita kebahagiaan dan sukacita sendiri. Untuk apa sih kebahagiaan dan sukacita? Tuhan sendiri berikan kepada kita. Alkitab berkata bahwa sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Ya, saudara, itu firman Tuhan katakan demikian buat saudara dan buat saya. Sebab itu saudara, kita harus mengambil kebahagiaan Tuhan, sukacita Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada saudara dan kepada saya. Aku ambil, ya, aku nggak peduli apapun ya terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita, ya, di pekerjaan kita. Peduli, saudara, haleluya, ambil itu sukacita yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, haleluya, dan hiduplah di dalam kebahagiaan Tuhan, sukacitanya Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan firman-Nya, janjinya digenapkan atas hidup kita. Saudara akan kaget melihat, kok mampu saya menghadapi persoalan masalah yang banyak dibicarakan oleh banyak orang hari-hari ini. Saudara-saudara, rahasianya ambil sukacita Bapa, ya, ambil kebahagiaan Bapa yang Tuhan anugerahkan di dalam Putra Yesus Kristus Tuhan. Amin. Macam dalam ditipu iblis lah. Bangun pagi ya cuma mikir masalah utang, masalah ini, masalah itu. Wih, macam di dalam kebahagiaan dan sukacita. Ya. Firman Yesus berkata, sabarlah kamu, masuklah di dalam kesukaanku dan kebahagiaanku. Begitulah pemenang. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan dan yang saya kasih. Minggu lalu kita mendengar sabda Tuhan, ya, tentang satu karunia, ya, yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah, ya, Tuhan melengkapi kita di dalam perjuangan kita mengikut Tuhan. Dengan apa?
dan di hari yang jahat ini. Itu Roh Kudus katakan melalui hambanya Rasul. Ya, saudara-saudara, supaya kita bisa berdiri, ya, tegak di dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan di hari-hari yang jahat. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau saudara katakan tadi nyanyian Tuhan baik, Yesus baik, benar. Beliau tidak hanya menyelamatkan saudara dari hukuman, ya, berpisahnya manusia dengan Allah saja, tetapi Tuhan melengkapi kita hari-hari di hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai milik Tuhan. Di dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudara ingat 6 senjata Allah yang kita dengar pada hari Minggu kemarin ini. Ya, pada bagian yang pertama saya ingatkan saja, ya, supaya tidak disegarkan dengan apa yang sudah kita terima. Ya. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Wow, saudara, Tuhan kasih karunia kita kepada kita anak-anaknya dalam menjalani hidup ini. Dia berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita, karuniakan kepada kita. Satu, namanya adalah ikat pinggang kebenaran. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sebagai anak Tuhan tidak dipermalukan. Ya, saudara, itu tujuan. Ya, saya sedikit mungkin sulit bisa diterima supaya, ya, celana saya itu tidak melorot. Ada begitu banyak orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, tapi tidak memakai senjata daripada Allah yang Tuhan karuniakan. Dipermalukan. Banyak yang dipermalukan. Ya, karena tidak memakai kebenaran. Oleh sebab itu, ikat pinggang kebenaran harus kita kenakan. Ya, waktu kita di rumah, waktu kita bekerja, ya, waktu aku melayani Tuhan, kita harus kenakan itu, namanya ikat pinggang kebenaran. Saya disampaikan beberapa kali kepada kita bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat daripada kebenaran itu adalah ayam tentang. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara merindukan dalam hidup ini sebagai orang percaya, ya, ayam tentang, hiduplah. Ya, hiduplah. Ambil itu kebenaran. Siapa? Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan ambil itu kebenaran Yesus yang kita sudah baca, yang kita sudah dengar, yang kita kalau disampaikan firman berkata amin. Saudara, pakai itu kebenaran. Ya, haleluya. Yang kedua adalah baju jihad, baju perang. Ya, kemarin sudah saya sampaikan yang menuntut hati kita supaya hati kita tidak tertembus oleh tipu daya daripada iblis dan setan. Ya, pakai baju ini, baju jihad keadilan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kartu
sejahtera. Mungkin nomornya saja yang salah, tetapi ini saya sampaikan. Ya. Ada kasut damai sejahtera di mana kita berjalan, di mana kita berjalan, kita harus pakai kasut, pakai sepatu yang memberikan kepada kita kasut apa itu damai, Injil damai sejahtera. Beritakan, pakai itu kasut. Ya. Di mana Roh Tuhan menuntun dan membawa kita yang kita apa ada, di mana kita ada, dan biarlah damai, bukan cari musuh, cari damai. Ya, pakai. Indah sekali, saudara. Haleluya. Yang keempat adalah perisai iman. Itu yang membuat senjata dari iblis jahat itu padam. Ya, senjata iblis kita tahu adalah panah, api. Ya, saudara-saudara, tetapi itu bisa padam dengan satu senjata yang diberikan kepada kita, namanya perisai iman, yang memadamkan anak panah, api dari si jahat. Ya, luar biasa kan? Ya. Yang kelima, saudara, apa ini? Ketopong. Pikiran kita sudah dilindungi oleh ketopong, namanya ketopong keselamatan. Ya, mikir kalau saya pergi pelayanan sore dengan pagi, saya selalu berpikir positif. Tiap apa api dan tiap awan menyertaiku selamat sampai di titik ini. Pikiran. Ya. Hidupku sebagai anak Allah merencanakan bagi bukan kita waktu melainkan masa depan yang penuh. Pikiran. Isinya orang juga. Ya, diungkap, dipakai, jangan digeledah. Saudara-saudara, yang keenam, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, namanya adalah pedang roh. Pedang roh. Ya, masing-masing kita, saudara dan saya, diberi pedang. Namanya adalah pedang roh. Apa itu? Firman Tuhan. Dari kelima senjata yang Tuhan berikan kepada kita, itu tujuannya adalah melindungi kita. Betul nggak? Ketopong, lalu sapu, perisai, itu melindungi kita. Kalau kita berjalan tanpa kasut, kita bisa kena duri-duri, kena beling-beling. Tajamnya dunia yang semakin hari semakin jahat yang dipasang oleh iblis dan setan. Itu duri-duri, ya, yang mencelakakan. Sebab itu pakailah kasut damai sejahtera. Saya pergi ke IP, kemana saja, sudah pakai. Saya di bengkel, saya di mana, tapi senjata yang keenam ini tujuannya apa? Untuk menyerang. Saudara-saudara yang dikasih itu. Jadi kita diberikan selengkap senjata yang pertama sampai yang kelima untuk melindungi diri kita. Tetapi yang keenam, saya tekankan sekali lagi, pedang iman adalah firman Tuhan. Itu saudara, tujuannya agar supaya saudara nyerah. Ya, nyerah.
Yakobus. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yakobus pasal yang keempat. Ditampilkan. Ini pembukaan mengingatkan agar supaya kita segar, ya. Dan saya berharap ini bukan hanya saudara dan saya dengar saja, bagus, benar, amin. Tapi saudara tidak melakukan, saudara tidak mengenakan itu, rugi dewek. Ini zamannya jangan terlalu lebar. Ya, saudara tahu apa yang saya lakukan hari ini? Setiap apa yang Tuhan katakan masuk dalam diri saya berkata, Tuhan berikan kekuatan untuk aku melakukan. Cool, saya ngomong begitu. Aku tidak hanya mau mendengar saja dan berkata itu baik, tetapi aku ingin merindukan agar supaya itu menjadi daging di dalam diri. Ya, seperti firman menjadi daging namanya Yesus. Firman aku dengar menjadi daging namanya Stefanus Mariam. Ya, itu tujuan. Saya tadi pagi ngomong sama istri saya, sama Pak Aku tidur di rumah saya. Pak, aku sudah mungkin sudah 20% apa yang saya dapat dari Tuhan untuk melengkapi gereja, untuk melengkapi anak-anakku. Tujuanku Pak, supaya setiap anak-anak Tuhan tidak bergantung kepada manusia, karena mereka bisa sama seperti aku. Kemasannya sama, tugasnya saja berbeda, jabatannya saja berbeda, Tuhannya sama. Kalau aku berjalan bergantung kepada Tuhan, aku sungguh merindukan kalian semua yang ada di tempatmu, yang mendengar, yang menjadi satu umat yang kuat, yang perkasa dalam menjalani hidup, dalam perjuangan mengiring Tuhan sampai pada tidak ada tujuan lain aku sebagai pelayan Tuhan yang masih sisa hidupku. Kalau Tuhan masih ada 20% apa yang Tuhan percayakan, aku akan berikan semua itu kepada Tuhan supaya mereka berdiri sebagai satu umat yang perkasa, yang sudah tidak perlu waktu sakit, tak perlu pendeta, tidak perlu doakan aku ya, aku mau ya, katakan doakan aku kekurangan ya, enggak. Haleluya. Saudara bisa berdiri dalam firman dan berkata, Tuhan ini anakmu, kuasa ada padaku, cintamu Bapa, kasih Bapa ada pada diriku. Saudara, begitu loh saudara. Kalau nanti saya pulang, jemaat di sini sudah mampu, sudah kuat berdiri, saudara pasti ingat saya, pasti nanti ngomong di minggu ini. Inilah kerinduan saya kan. Ayo kita lihat dalam Yakobus pasal 4 ayat 7. Ini yang Roh Kudus katakan kepada saudara pendengar yang baik hari ini. Sudah dihadirkan Roh Kudus pada pagi minggu ini untuk dengar. Ini perkataan daripada Allah. Roh Kudus berkata, karena itu tunduklah kepada siapa saudara? Kepada siapa saudara? Kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Ya. Dan lawanlah iblis. Ya. Maka ia akan apa? Lari daripada Allah. Saudara merindukan iblis lari terbirit-birit daripadamu. Waktu aku ngomong begitu beberapa waktu yang lalu, iblis ngancam aku. Kamu ngomong, hati-hati. Seperti ya saudara, diangkat oleh iblis, aku akan kembali. Kau wakil ya iblis. Nih, iblisnya dengarin. Ya, haleluya. Saya bicara tentang kebenaran. Iblis sudah kalah. Di mana? Di kayu salib.
disalibkan, darahnya ditumpahkan. Dia pikir ini setelah dikuburkan, 1 hari dah bangkit, 2 hari dah bangkit, 3 hari bangkit dari antara orang mati. Tuh, Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Kalau disalibkan, Yesus menyatakan dirinya sebagai manusia. Sakit kepada saudara pada waktu dipukul, dimahkota dulu sakit. Tapi pada waktu dia dikuburkan, dia bangkit. Itu adalah, saudaraku, kealaman. Tuhan menyatakan kealamannya di dalam Yesus. Bangkit dalam kemuliaan. Saya pikir itu yang membuat iblis paling gede. Ini pikiran saya ya. Iblis mungkin berkata, ngerti ngomong kata-kata ini. Ketum. Benar. Iblis sudah kalah. Kalau mengantuk tinggal amanah saja. Itu yang ditulis di dalam kitab suci. Kenapa ditakuti? Ada begitu banyak orang di kota, Kristen di kota, takut iblis. Ini iblis ada di almari, ini iblis ada di kamar, ini ada itu. Oh. Saudara, iblis sudah kalah. Iblis sudah dilucuti. Saudara, sekarang yang tinggal apa? Saya ingin ngomong pada saudara sini. Yang tinggal apa? Tipu muslihat. Ngomongnya segede. Ngerti tidak? Maka saudara berperang dengan iblis dengan tipu muslihat. Ya, dalam Efesus kemarin kita dengar itu. Ya, dalam suratnya Rasul Paulus. Ya, haleluya. Jangan mau dengar suaranya iblis tipu dia, yang iblis. Ya, saudara-saudara, iblis sudah kalah. Ya, sebab itu kalau saudara dan saya disuruh untuk tunduk dan melawan agar supaya iblis dipermalukan, ya lari. Ya, Jawa Timur ngomong, apa aja nih, lari kejar-kejaran, lari dan tidak terhindar. Ya, Jawa Timur ada pendatang ibu, lari dan tidak. Dua hal aja. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang dulu juga saya salah di dalam penyampaian sebab saya niru. Omongannya apa Tuhan? Saudara-saudara. Tapi waktu aku mengerti kebenaran ini untuk membuat iblis lari terbilang itu cuma dua hal aja. Dengar baik-baik agar tipu daya iblis cepat saudara kenali. Kalian tahu, dan itu bukan suara Tuhan katakan tidak. Aku nggak mau, ini iblis. Kalau saudara nggak mengenali suara iblis, malah balik ke tipu. Ngomongnya ini dituruti, ngomong pendeta hebat lele turuti. Itu saya. Kayak mincu. Setelah saya menggali suatu kebenaran dan waktu gagal. Dua hal untuk dan membuat iblis lari dari dalam terkencing-kencing. Kalau iblis punya air kencing. Ya, saudara. Apa? Pertama adalah tunduklah kepada Allah. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang percaya Tuhan. Yang punya toko, yang punya usaha. Ya, kalau omong ini iblis dan utama dan sebagainya. Ya, iblis akan meninggalkan kalian. Ya, kalau ada dua hal yang saudara dan saya lakukan, tunduk. Nah, sekarang tunduk kepada Allah itu ya apa? Kan? Pasti tunduk kepada Allah itu kayak apa?
yang Tuhan firmankan kepada kamu, katakan kepadanya, siap, aku lakukan. Tunduk kepada Allah itu, saudaraku, karena dia adalah Bapa, kita anaknya. Dan Bapa inginkan agar anaknya bahagia, hidup dalam kemenangan, dalam menjalani hidup berbagai masalah anak yang dihadapi. Tuhan inginkan sebagai Bapa yang baik kita menang. Tuhan tidak inginkan kita kalah. Ya, maka Tuhan kasih tahu. Ya, karena bagaimana kita tunduk kepada Allah, yaitu kita menang. Apa yang Tuhan firmankan kepada kita? Ya, saudara kan anak, saya juga anak, anak-anak dari Bapak. Ya, kalau saudara dan saya mengalami kesulitan, mengalami masalah, ya, maksud Bapak yang menengahi, Bapak yang menengahi, enggak tuh, Bapak akan kasih tahu. Ayo, anakku, aja bengok, anakku, tak kasih ngerti ya jalannya ya. Amin. Makanya Yesus berkata, akulah jalan. Belum? Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Ya, tujuan agar supaya kita ketemu Bapak. Kalau saya tahu lewat jalan itu, ketemu Bapak, nggak ketemu Bapak, jadi Bapak ya. Berkata itu, ini akan hidup ini. Maka setelah dengar firman ini, kalian bisa mendengar firman Tuhan, perkataan Tuhan daripada Alkitab. Ya, kalau saudara punya mata, bisa baca. Kalau tidak bisa baca, saudara bisa dengar khotbah atau firman Tuhan yang disampaikan pada hari Minggu saat yang gereja firman. Ya, atau di apa namanya TV, di HP, ada khotbah, pengajaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang diurapi. Itu suaraku. Pada waktu saudara dengar, tahu saudara tiba-tiba, ini untuk aku tahu, itulah suara. Itu namanya rema. Nek Alkitab ini namanya logos. Nek rema itu Tuhan ngomong dengan saya dan ngomong dengan saudara. Anakku selamat, kau ikutin ini ya. Ya, saudara-saudara, dekat ini, taruhkan ini. Berapa banyak saudara perlu dengar suara Bapak? Tapi jangan dengar toh. Aku tadi pagi saya dengar Mas Kabul, apa itu? Wah, ada ceramah, ada seminar hebat, didatangkan dari sana, luar Jawa, Makassar, datang ke Indonesia. Pendeta-pendeta berkumpul dan itu luar biasa. Apa yang mungkin hebat, dahsyat. Aku mau mendengar ini pengajaran kita. Pendeta-pendeta saya dengar itu melakukan nggak sih? Tak kita ini yang pendeta yang dari setiap minggu datang ke rumah saya. Ya, benar. Hebat. Lupa dah. Ternyata tak lupa pendeta. Aku gak ngalak-ngalak pendeta. Ya. Itu hamba Tuhan, itu pelayan Tuhan. Yang tujuannya adalah menjadi panutan. Dulu sudah sebulan sekali datang. Ya. Saat ini setiap minggu. Paling lama 10 hari. Menurut saya.
3 atau 4 orang loh, saudara. Ayo ke sini, bagian bukan banyak tangan. Tuh, kita ngomong kan, tidak bayu. Sekarang omongan bukan banyak laku. Saudara itu, omong sekarang itu banyak laku. Ingat, ya, dalam perjalanan hidupnya, cakap, ngerti, udah, tunduklah kepada Allah. Dengar apa yang Tuhan katakan hari ini. Ya, ngomong Tuhan pagi ini kau bicara apa, teman? Kalau Tuhan mulai ngomong melalui Alkitab ini atau berbicara di dalam hatimu, ini kan jiwa dan roh. Oh, aku mau ini, kamu harus ini. Saya tadi pagi dengar tentang ibu sebelah pindah. Lalu dengar dari Pak Kapur, ini pindah kerjasama dalam hati. Dan istri saya, dia cocok. Ayo ke sana. Kita mau memberkati di sana. Ayo kita bawa apa? Kita berbicara. Tunggu. Saudara-saudara yang dekat. Itu suara Tuhan. Dengan suara Tuhan itu damai. Jangan pikir kita ngomong lewat telinga kita. Anakku, setiap hari Suparno, kamu harus begini, begitu. Begono. Dalam hati. Titan-titanannya apa? Bukan tidak. Ya, kalau Tuhan menggerakkan hatimu melakukan sesuatu, ada gerakan di dalam rohmu, ada gerakan di dalam jiwa. Itu suaranya Tuhan. Roh Tuhan itu menyatu dengan rohmu. Kalau pikiran-pikiran yang elek itu jalan bukan dari Tuhan. Aku mau membuat orang itu susah. Aku membuat orang ini ya supaya berhukumin. Itu bukan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih. Perkataan dari suara Tuhan dapat kita tandai dengan apa? Kebenaran. Ya, kebaikan. Haleluya. Puji nama. Baca, dibongkar dari Alkitab. Ya, ada pikiran untuk menolong, ada pikiran untuk membuat. Jadi kemarin kalu-kalu di sana, ada pikiran minta ya, aku berdoa itu di depan mampu mengenai yang jalan tadi. Uang itu, ini apa ibu? Aku mau tegur ya. Kemudian orang barat agak ada yang berani. Dia berbuka. Mau tambah ilmu apa saya? Saya lakukan. Kain-kain. Ya, terus terang beberapa hari yang lalu Tuhan itu mau di alam roh, aku mau jadikan kamu bijian aku. Aku kaget. Ingat nyanyian ya, bahwa kita itu biji mata. Artinya apa? Tuhan itu punya mata. Matanya Tuhan sudah di dalam. Dan aku dikepung juga. Oh, ini kurang benar. Ini kurang benar nih. Tak tanda-tanda. Kalau matamu Tuhan. Enak kan? Dia mau apa? Jadi mata itu. Di mata raga jadi mata itu. Dan kalau saudara melihat itu sudah mulai bergerak, itu namanya saudara dipimpin oleh Roh Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Jadi
Jangan melihat sesuatu kurang baik. Aku tak tonton itu. Satu hari aku pengen juga mau kembali ayo dan supaya kelihatan apik dan gereja. Dan jadi makanya dia keluarga masyarakat di mana jadi mana itu. Ya, karena itu tunduklah kepada Allah. Dan yang kedua apa? Dengan suara Tuhan lalu melakukan dan lawanlah iblis. Yang percaya katakan amin. Lawanlah iblis, maka iblis akan lari terbirit-birit dari perutmu. Amin saudara. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Iblis itu penipu, iblis itu pembohong, iblis itu penggosip. Ngerti? Penipu, pembohong, hoax itu iblis adanya. Saudara-saudara, ya, haleluya. Iblis juga punya mata di dunia ini. Dia roh tapi mata banyak juga. Ya, tentu saudara tidak mau dan saya juga tidak mau jadi matanya iblis, jadi alatnya iblis. Ya, kita ini senjatanya Allah. Kita ini matanya Tuhan. Kita ini tangannya Tuhan. Kita adalah anggota tubuhnya. Kristus anggota tubuhnya. Ya, udah. Saya akan lagi dengan cepat. Kalau saya kupas terlalu lama, 1 jam kemudian, kecepatan memang kepada ya. Doa penting yang kita dapatkan dalam ibadah pagi hari ini, yaitu bagaimana cara membuat iblis lari daripada kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebab kalau iblis selalu ada di dekat kita, ya, diberi maka mari hari ini kita buat iblis lari daripada kita. Seperti Yesus pun membuat iblis lari dan setelah saudara Yesus Tuhan kita di padang belantara, ya, aku kaget melihat pada waktu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, kosong, petang politik, gak makan, gak minum. Kalau saudara baca di surga puasa 40 hari, 40 hari masih kuat. Nek Tuhan yang kuat, nek kamu dewek yang kuat. Aku tuh puasa 40 hari, tapi makan sekali dan minum sekali. Saudara, makan sekali dan minum sekali. Ada hasilnya. Pada waktu saya puasa 40 hari 40 malam, makan sekali, minum sekali, iblis ya kudu. Ya. Saudara, kalau saudara menginginkan bagaimana cara saudara memakai pedang roh, ya, cara bagaimana saudara mengoperasikan mengenakan pedang roh, bagaimana cara? Teladan Yesus. Aku tuh belajar melihat teladan Yesus. Dan aku melihat teladan Musa belajar teladan Yesus. Melihat teladan Daud belajar teladan Yesus. Abraham pun pernah menipu dia. Ini istrinya dia lagi. Ya, semua orang sudah jatuh dalam dosa, sehingga berbuat dosa seluruh dunia. Yesus. Aku pernah memikir, siapa yang dengar wong sing tidak pernah dosa, maka kau berkata Yesus. Gak ada orang yang berdosa kecuali Yesus. Ayo sedikit buktinya doa Alkitab. Ya, kalau Yesus itu berdosa, karena dia ada firman yang menjadi manusia. Makanya Yesus.
semua yang jadi ranting kebun. Karena Alkitab ngomong semua orang telah berbuat dosa dan kurang kemuliaan daripada Allah. Saudara-saudara, itu Alkitab aku percaya. Kalau sehingga dosa kalau ya saudara-saudara, sehingga dosa itu cuma Yesus. Saudara amin kan? Saudara percaya? Saudara beri kemuliaan baginya. Sebab itu layak dia adalah jalan bagi kita untuk ketemu Bapa. Ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapa di mana? Bapa pencipta langit dan bumi. Di surga. Saudara-saudara, lihat contoh Yesus dalam mengoperasikan pedang. Yesus itu punya pedang. Tadi Alkitab memberi penjelasan kepada kita pedang roh, yaitu dalam pertempuran Yesus dengan iblis di Injil Matius pasal 4 ini. Yesus pakai pedang. Ya, pedang. Saudara punya pedang. Punya pedang. Mata rohaniku melihat kalian punya pedang. Kenapa? Ya, kenapa saya percaya begitu? Saudara dikasih kelengkapan senjata Allah untuk menyerang. Namanya firman Tuhan. Pedang roh. Memang tidak ada wujudnya. Sudah, tapi itu pedang untuk melawan musuh. Justru iblis tidak akan lari dengan pedang yang kita punya pedang. Dulu ada orang bertengkar di jalan, saudara. Mereka bertengkar bawa pedang dan kita rampas, lalu simpan di rumah. Udah, lalu waktu David ngamuk, pedang diambil untuk membunuh orang, polisi dibunuh. Ya, waktu itu ingat. Lalu David yang ikut saya yang gini itu, yang sudah bersembunyi kumat dengan orang, ditembak dia mati. Tidak tahu pedangnya di mana. Aku beli pedang lagi. Ya, dari Kalimantan untuk bapak-bapak. Takut nggak dengan pedang? Jangan pikir iblis takut dengan pedangnya. Kata Malkemo itu. Iblis takut dengan pedang yang udara bumi. Yaitu firman dari Allah. Aku mengerti pedang pendek, tapi pedang itu beda. Saya berkali-kali diingatkan waktu bangun gedung ini, pedang itu muncul di tangan saya. Dalam mimpi saya dihadapkan dengan orang yang pakai pakaian hitam, pakai ikat merah, dan mereka mau membunuh kami masuk dalam peperangan kami. Lalu pada waktu sakit di usus besar saya, dokter telah mengatakan saya kena kanker. Ya, Pak Dokter Eko Pujo, sahabat saya. Pak 75%. Tapi saya punya pedang. Saya katakan tidak. Aku masih diberi kesempatan oleh Tuhan hidup dan aku tidak akan mati dengan penyakit ini. Dan saudara, karena aku punya firman, saya katakan mulai bilur-bilurnya aku sembuh dari pedang roh. Aku loro, aku punya pedang roh, namanya firman. Waktu aku loro tak engkau pedangku, oleh bilurnya aku sembuh. Jadi itu pedang roh yang ada pada kamu. Kenapa kamu jerit sama orang? Udah punya pedang untuk melawan penyakit ini. Kamu saudara kekurangan. Saudara punya pedang roh kan? Apa? Allah akan mencukupi semua kebutuhan
dalam Kristus. Itu betul. Aku katakan puji Tuhan. Aku dapat kekurangan, aku diberkati akan Allah. Ada pedang roh, firman Allah berkata bahwa Allah akan mencukupi seluruh kebutuhanku. Pikiranmu diisi dengan itu, pakai ketemu. Pakai gereja iman. Ibu cuy dengan anak panahnya berapi. Pakai itu. Jangan fokus. Mengerti saudara-saudara, saya gaya menyampaikan ini karena aku rindukan kalian dalam mengalami hal yang sama seperti yang saya alami di dalam hidup sebagai anak Tuhan. Saudara punya pedang. Kamu belum menipu. Anak itu cuma miskin dulu, anak miskin. Itu kekurangan. Alkitab bilang apa? Bahwa anak cucu orang percaya adalah orang yang diberkati, anak cucunya diberkati dan tidak akan menjadi peminta-minta. Nah, kamu salah, please. Kamu jangan bantu. Ayo, itu ya, Yesus pun seperti itu. Amin. Berikan tepuk tangan yang mudah. Nanti ulang baca Injil Matius pasal yang keempat ya. Ya, wajan renungno. Waktu setan datang, ya, cicat tidak ada kepada. Kamu lapar kan? Petang bulu tidur kapangan? Kamu itu waktu tetenak roti. Itu dalam pikiran saya boleh kan? Saya merenung dan berpikir. Saya ngomong itu bapakku. Nek saya ngomong bapakku, aku ngomong nek kau ini sopo, kau ini musuhku. Saudara, haleluya, saudara harus dengar suara Bapa. Yesus itu melakukan segala sesuatu yang dia kerjakan adalah kehendak Bapa. Dia katakan bukan kehendakku melainkan kehendak Bapakku aku lakukan. Maka pentingnya saudara dan saya hubungan dengan Bapa banyak firman Bapa menyembah dalam dan kebenaran. Sebab itu 1 jam setengah jam sebelumnya ibadah kamu di sini menyembah. Ya, ayo. Satu hari Iblis membawa dia ke hubungan baik Allah. Ya, lalu disuruh turun. Kamu nanti terjun dari hubungan baik Allah. Nanti malaikat akan menangani kamu. Kamu tidak akan celaka. Itu ngomong, pikiran saya itu bapakku sih ngomong. Tapi kamu please, ya, jangan mencoba Allah. Ya, jangan kamu mencoba Allah. Banyak anak-anak yang begitu firman Tuhan selalu dicoba itu. Ya, bek menolong, semua bek menolong. Barangkali, semua barangkali kenapa kita tidak minta kepada Bapa tepat apa yang dia katakan. Dan itu jalan keluar bagi kamu. Ya, sudah. Dan akhirnya Tuhan Yesus, saudara, bawa ke satu tempat yang tinggi. Iblis memperlihatkan kesenangan dunia, kemewahan dunia, menarikkan dunia, keinginan dunia menarikkan duit oke, angkat derajat orang, apalagi ya, semua dikenal. Iblis ngomong, ya musuh ngomong, bicara kamu, sembah aku. Kalau kamu menyembah aku, maka semua keinginan dunia, kesenangan dunia, sibuk dengan takek apapun. Saya kasih tahu saudara, ini apa yang saya tangkap secara utama. Ya, pada waktu umat manusia jatuh dalam dosa, iblis menguasai dunia.
iblis dikalahkan. Saudara, dalam hidup kita tahu bahwa apa yang kita perlu dalam dunia sudah disiapkan oleh Tuhan semuanya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, maka orang-orang yang belum mengenal Tuhan pada waktu mendengar bahwa semua yang diberikan kepada kesenangan, keindahan, kemegahan dunia, larinya ke gunung kami, lalu jalan persugihan, dan kemudian gunung-gunung lalu dalam persugihan. Itu yang ada di dalam hati saudara. Nanti, nah saudara dan saya, kita tahu bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus, mau pengorbanan menjadi kasar. Amin. Ayo, Tuhan semua sediakan apa yang kita perlu di dalam dunia. Ya, tidak perlu kita memiliki dunia dan kemegahan dan isinya, tapi Tuhan sediakan semua apa yang kita perlu hidup dalam dunia, dalam mengiring Tuhan sampai selesai. Ya, waktu itu sana, Allah yang menentang, Allah yang dukung-dukung, Allah yang ngomong kita supaya jadi ya menguasai kenikmatan dan keindahan kemegahan daripada dunia. Ya, saudara, ayo tunduk kepada Allah, amin, dan lawan iblis, amin. Mari kita buat hari ini iblis lari daripada. Dan setelah Yesus menang dalam pertempuran menjadi teladan dalam diri kita sebagai orang percaya, aneh, Alkitab mengatakan maka malaikat datang melayani Yesus. Saudara dan saya yang menang dalam peperangan melawan tipu daya dari iblis dan si jahat itu, maka saudara dan saya akan dilayani oleh malaikat. Ketok, ya, malaikat Tuhan akan melindungi kita, akan membentengi kita, dan Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang asik dalam hidup ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.